Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Reshuffle Bung Firdaus, reshuffle yang dicicil oleh Prabowo Subianto ya. Ini saya kira adalah sebuah strategi Prabowo untuk ya melakukan ya pemilahan-pemilahan orang-orang dengan teknik dia sedikit-sedikit gitu ya. Dan tentunya patokan reshuffle tetap adalah pertama adalah kompetensinya, yang kedua masalah apa yang pernah yang udah dilakukan itu relevan atau tidak relevan ya, menyangkut kapasitas dia sebagai menteri. Bung Firdaus, ini saya kira menjadi ukuran paling utama bagaimana kepentingan-kepentingan publik masuk di kementerian-kementerian, dan itu terlihat warna kepentingan publiknya. Dan bagi menteri-menteri yang tidak terlihat warna kepentingan publiknya dalam kebijakan-kebijakan kementerian, saya kira mau orang Jokowi, mau orang Prabowo, mau siapapun harus kena reshuffle, Bung Praus. Iya, Bu Meldi. Kalau kita lihat Kabinet Merah Putih Prabowo sebentar lagi akan mencapai 1 tahun di bulan Oktober nanti, begitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat dalam performanya, dalam 100 hari, 3 bulan pertama, bahkan hampir setahun ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan publik terkait kinerja kementerian atau pemerintahan Prabowo, begitu. Dan dalam beberapa hari yang lalu misalnya kan sudah dimulai ada reshuffle beberapa paket 5 kementerian ya. Sebelumnya ada Wamen yang diganti karena terseret kasus korupsi gitu. Tetapi kalau kita mau jujur kita melihat seperti yang Bu Meldi katakan tadi, ada beberapa kementerian atau lembaga yang belum menunjukkan performa yang baik begitu ya. Dan kemudian kalau dilihat dari latar belakangnya, apakah itu berangkat dari partai politik pendukung Prabowo atau misalnya orang-orang ex mantan Presiden Jokowi di sana begitu ya. Tetapi menurut kita ada beberapa kementerian yang harus memberikan catatan-catatan penting di sana. Mungkin yang menurut saya yang penting adalah misalnya kementerian yang terkait dengan sektor ekonomi atau energi begitu ya. Ada beberapa dalam kebijakan ekonomi atau energi begitu. Satu yang sudah terjadi reshuffle adalah Kementerian Tenaga Kerja begitu ya. Tetapi bagaimana dengan industri, dengan perdagangan begitu. Terutama perdagangan kalau kita lihat persoalan beras, persoalan apa ya, kelangkaan beberapa bahan pokok begitu ya, termasuk kalaupun ada harganya naik begitu. Kemudian di sisi lain juga lapangan kerja yang belum terlihat kira-kira curugnya di mana begitu ya. Pemerintah hanya bisa mengklaim beberapa rencana-rencana dari Koperasi Merah Putih atau Kampung Nelayan gitu atau MBG akan memunculkan stimulus sekian ratus atau sekian juta buat lapangan kerja baru. Tapi sekarang ini lebih banyak diandalkan karena dari misalnya sektor industri sendiri yang bergerak begitu. Kemudian dari sektor energi, kelangkaan BBM tanda kutip, walaupun itu dikatakan hanya di beberapa SPBU swasta begitu ya. Tetapi juga ini menjadi satu pertanyaan kita misalnya, dalam konteks ketahanan energi, dalam konteks penyediaan basis energi primer misalnya, apa yang dilakukan pemerintah misalnya? Apakah kembali kepada monopoli Pertamina? Tetapi tanda kutip kalau monopoli Pertamina misalnya yang terjadi adalah ketidakmampuan kita dalam memenuhi kebutuhan energi sendiri. Apa? Kita mengimpor begitu ya. Kita mengimpor dari Amerika paket dari perjanjian dagang yang kemarin misalnya, yang notabene mungkin harganya tidak kompetitif begitu. Tapi itu risiko yang kita lakukan begitu. Jadi saya pikir satu dari sisi sektor ekonomi gitu ada beberapa menteri yang tidak perform gitu ya. Kemudian dari sisi pelayanan publik itu juga ada beberapa yang menjadi pertanyaan kita begitu. Bahkan dalam konteks yang lebih jelas misalnya kita belum menemukan gitu ya ada semacam penguatan dalam sisi pengawasan pemerintah Bu Meli. Kalau kita lihat pemerintah Prabowo ingin belanja begitu besar dalam sektor-sektor populis, sektor-sektor yang notabene itu yang dananya lesap di publik itu hilang begitu ya dalam bentuk bansos, perlindungan sosial, belanja-belanja revolving fund begitu ya, kredit-kredit kepada yang sebenarnya barangnya nanti tidak ada, itu akan hilang gitu ya gitu. Nah, bagaimana menggaransi ini? Nah, kalau kita menggaransi ini kita butuh monitoring dan pengawasan yang kuat. Artinya apa? Menpan RB, kemudian BPKP, bahkan BPK di sana harus diperkuat. Anggaran moneternya sudah ada begitu. Mestinya diberikan lebih lebih sehingga misalnya bisa menjadi counterpart pemerintah begitu. Tetapi kita belum melihat itu performanya kira-kira rencananya seperti apa begitu. Jadi saya pikir mungkin nanti dalam rangka memasuki misalnya 1 tahun pemerintahan Prabowo akan ada reshuffle batch berikutnya. Tapi kalau kita lihat dalam performa ini, kita bisa menilai kira-kira kementerian atau sektor-sektor apa saja yang harus di-reshuffle. Termasuk kementerian yang tidak ada kinerjanya atau potensi benturan kepentingannya atau konflik-konflik integritas yang tidak baik, Bu Meli. Misalnya ketemu dengan orang yang dipersangkakan atau bermasalah dalam sisi penegakan hukum atau kelompok-kelompok tertentu misalnya. Saya pikir menteri-menteri atau pejabat tinggi ini juga layak di-reshuffle atau diganti. Bahkan kalau perlu kembali menciutkan jumlah kementerian lembaga
tanpa menambah pos-pos baru, memperbesar pos kementerian lembaga, Bung Eli? 2 kali reshuffle, Bung Firdaus ya. Reshuffle pertama Satrio Sumantri Brojonegoro, kemudian minggu lalu juga reshuffle. Sangat terlihat Prabowo melakukan pertimbangan-pertimbangan reshuffle-nya karena politik, Bung Firdaus. Nah, saya kira ini yang sebenarnya harus hilang dalam sebuah zakon kabinet. Pertimbangan politik bukan yang utama. Yang utama adalah kinerja dari masing-masing menteri-menteri yang terlibat dalam program-program Prabowo. Nah, saya kira ini adalah salah kaprahnya Prabowo. Pertimbangan politik lebih utama dari pertimbangan kinerja. Iya, betul. Artinya ada indikator-indikator politik, kemudian kepentingan politik, perimbangan politik. Bahkan jangan salah gitu. Saya melihat begitu ya. Ya artinya dalam beberapa kali diskusi ya ngobrol-ngobrol santai dengan para pengamat yang lain misalnya. Ini juga bagian dari strategi sampai 2029 nanti gitu. Artinya ada pertimbangan kekuasaan di sana. Sementara pertimbangan-pertimbangan lebih objektif gitu terkait profesionalisme, kemudian integritas, kinerja itu belum banyak muncul begitu. Dan ini juga yang terjadi. Kenapa dalam reshuffle tahap kedua ada 2 pos kementerian yang juga belum misalnya. Walaupun pada hari ini misalnya hari Rabu ini ya mungkin akan muncul misalnya siapa yang menjadi Menko Menteri Politik Hukum ya begitu ya. Kemudian ada Menteri buat olahraga gitu yang belum juga diisi pada waktu reshuffle yang kedua begitu. Jadi ini juga menjadi salah satu indikator begitu. Termasuk nanti melihat kira-kira bagaimana relasi atau kompensasi dari politik dukungan Jokowi kepada pemerintahan Prabowo gitu. Dan nampaknya ini juga masih menjadi akibat sehingga beberapa kementerian yang kita anggap lamban, kurang bekerja itu masih dipertahankan. Nah, mau tidak mau gitu ya, kalau kita lihat terutama dalam akumulasi dalam setahun ini sampai bulan Agustus September misalnya, maka kepentingan publik harus menjadi pertimbangan-pertimbangan utama begitu ya. Ada beberapa respon yang dari sisi formalitas itu baik misalnya. Setelah aksi Agustus misalnya, Prabowo mengeluarkan beberapa paket reformasi, sepakat dengan tuntutan 17.8 yang dikeluarkan oleh masyarakat sipil di sana begitu. Kemudian muncul kira-kira akan ada reformasi baik itu di kepolisian, kemudian di sistem pemilu misalnya. Walaupun responnya kadang-kadang berbeda. Contoh misalnya, kalau kita bicara reformasi di pemilu dan partai politik, KPU dengan alternatifnya mengatakan menutup data-data dokumen pendaftaran calon presiden dan wakil presiden begitu. Walaupun pada akhirnya membuka kembali setelah publik melakukan perlawanan dari sisi misalnya media sosial ataupun opini publik yang mengatakan itu adalah dokumen hak publik begitu. Tapi sekali lagi memang pertimbangan dijadikan sebagai dasar untuk pergantian, pembenahan kinerja, termasuk refocusing program misalnya, itu lebih banyak bernuansa politik. Dan sekali lagi, politik itu sentralnya, titik pusatnya ada sekitar Prabowo. Prabowo belum meletakkan kepada sentral yang lebih luas, bahkan kepada kepentingan publik dalam konteks yang lebih substansi misalnya. Prabowo menggunakan hak prerogatif yang salah kaprah, Bung Firdaus. Jadi hak prerogatif sebagai presiden sebenarnya adalah hak independen presiden, tidak perlu mendengarkan kiri kanan atas bawah untuk mengambilkan pertimbangan keputusan yang mau dia ambil. Tapi Prabowo melakukan itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang seperti tadi, yang membuat keputusan itu tidak genuine yang dilakukan oleh Prabowo, tapi keputusan itu dilakukan dengan pola-pola yang kita tahu dia banyak baik juga pertimbangan dari kelompok Solo segala macam. Jadi dia terintervensi independensinya sebagai presiden oleh kelompok-kelompok lain, Bung Firdaus. Iya, dan itu sangat kentara sekali bagaimana kementerian-kementerian, bahkan Kemenko tidak menjadi leading issue untuk sektor yang mereka pegang, Bung Meldi. Anda lihat, Kementerian Politik, Kementerian Ekonomi, atau kementerian-kementerian pelayanan publik atau apapun lah, ada sekitar 5 atau 6 Kemenko, saya lupa yang baru, tambah 2 yang baru begitu ya. Semua Kemenko, bahkan menteri teknisnya, itu lebih banyak melakukan soan dulu, ketemu petunjuk dan segala macam baru mengeluarkan kebijakan. Padahal seharusnya, kalau memang mereka memiliki kompetensi, memiliki pola perencanaan, ada pembangunan jangka menengah, ada pembangunan jangka panjang, ada asa cita di sana begitu ya, maka mestinya para menteri-menteri ini sudah bisa menerjemahkan kira-kira apa yang harus dilakukan, apa jangka pendeknya, apa jangka panjang begitu ya. Bagaimana menghadapi situasi ini? Bukan aktivitas koboisme begitu ya, bukan aktivitas yang menunggu petunjuk atau terserah kepada prerogatif Presiden Prabowo gitu. Artinya kabinet masih tidak bisa berjalan karena merasa tidak cukup diberikan otorisasi atau kewenangan begitu ya. Bahkan dalam konteks komunikasi politik pembangunan sendiri begitu. Itu hanya dikuasai, ada pintu-pintu yang harus dilewati, ada mekanisme
sterilisasi begitu, dan itu dikuasai oleh beberapa orang dekat di sekitar Presiden Prabowo. Menurut saya ini menjadi sangat tidak efektif begitu dalam konteks bagaimana menciptakan reaksi atau program kerja, bahkan menyikapi situasi-situasi yang seharusnya cepat begitu ya. Bahkan makanya tidak heran ketika misalnya dalam situasi demonstrasi di bulan Agustus yang kemarin begitu ya, Pak Prabowo mendapatkan informasi begitu lambat, sudah tersaring, sudah terfilter begitu ya, sehingga responnya itu menjadi setengah-setengah dan tidak komprehensif begitu. Seharusnya itu tidak terjadi begitu. Ada komunikasi langsung begitu ya. Dan dalam konteks ini, ya itu akan menjadi satu soal. Jadi sekali lagi, bagaimana mengevaluasi kinerja pemerintahan, kabinet-kabinet terutama begitu ya, kemudian dijadikan pertimbangan di mana kepentingan publik, artinya apa? Kepentingan publik yang bisa dijalankan oleh profesionalisme, integritas, dan kinerja, begitu ya, itu menjadi syarat sebagai bagian dari utama pertimbangan calon-calon menteri. Menteri-menteri atau kepala badan atau kepala apapun namanya yang tidak memiliki kualifikasi seperti yang disebutkan tadi, maka dia harus disingkirkan, harus diganti dengan menteri-menteri atau pejabat atau orang Indonesia punya karakter untuk menjadi pelayan publik, Bu Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.